Oke, ini kita lanjut aja lagi. Kita tadi ngomongin Iya. masalah target pencapaian hidup Hmm. generasi-generasi angkatan yang sekarang umur 20-an, kondisi sekarang setelah wisuda seperti apa. Oke. Terus? Next, ini pertanyaan gue sih ke kalian, ini masalah karir. Ya. Kan udah beres nih, saya kayak udah beres wisuda. Terus kalian awal-awal kayak bingung gak sih mau kerja apa, terus nyari-nyari gitu. Yang penting ada kerjaan dulu deh, atau harus menetapkan diri gue harus kerja Oh, sesuai enggak. dengan yang gue kuliahin. Kalau gua dulu kerja sesuai apa yang gua targetin dulu, tapi nggak dapat sampai sekarang. Emang dulu Aduh, dulu apa nih? apa tuh? Gua manajemen. Sampai detik ini gue pengen kerja di tambang. Oke. Ah, serius? Dulu kan yang Oh Pama iya, yang gue beringat lu udah sampai jauh itu ya stepnya ya. sampai tahap akhir ya. Gagal di kesehatan ya. Terus gue dulu menghindari perbankan. Gue sampai detik ini nggak mau di perbankan malah. Hmm. Alasannya karena personal atau maksudnya alasan dari denger-dengar orang gitu atau karena males aja? Emang nggak pengen aja gitu. Tapi masalahnya setiap daftar itu kan kayak terpaksa kan. Ya udahlah daftar, daftar gitu kan. Kayak pilihan Hmm. akhir. Tapi yang manggil itu emang perbankan aja gitu loh. Kebanyakan. Sempet males nggak pas kayak ih kok yang nerima gue perbankan sih gitu, bukan yang gue pengen gitu. Awal-awalnya. Di perbankan yang pertama iya. Di perbankan yang kedua ini kayak ya udahlah daripada nggak kerja gitu jadinya. Oh berarti ada pemikiran juga kayak yaudah daripada nggak kerja mending gue terima aja deh. Iya, Jalanin aja soalnya dulu. soalnya dulu itu udah kerja setahun, 1 tahun 3 bulan. Tiga Oke. bulan, 3 bulan itu di pemerintahan, 1 tahun itu di perbankan. Nah, habis itu nganggur tuh 3 bulan. Sebelumnya kan udah ngerasain kerja tuh, terus ngerantau kan, terus kayak, aduh, masa bebanin orang tua lagi, terus daftar-daftar ya udahlah. Bank yang sekarang buka waktu itu, mulus tesnya sampai akhir. Langsung Uh, terima aja gitu. terima aja mau gimana lagi Oke oke. daripada jadi beban orang tua lagi. Lagi Padahal kan, ngerantau kan soalnya. padahal kan juga bagus banknya. Enggak sih. Awal-awal kan, wah happy happy Awal-awal apa ya, sama. dalamnya. Aduh, saya menyesal. Enggak lah, enggak ada yang disesali. Cuma kayak, ya gitu. Pokoknya apa yang diekspektasikan orang di luar, oh ini bagus nih sebenarnya, ah lu enak kerja di sini, Belum lu tentu. dapat ini. Enggak, ketika, kan yang masuk di dalam itu kan kita, gua gitu kan. Iya betul. Ya jauh deh sebenarnya. Jadi apa yang diomongin orang tuh, ya lu kayak nggak, lu nggak tahu aja di dalamnya gitu loh. Iya iya iya, setuju setuju setuju. Seperti itu. Tapi sekarang ya udah dijalani aja. Soalnya nggak ada lagi yang mau, perusahaan yang mau manggil gua. Hmm. Sesedih itulah gua. Setelah di CV itu tertera terakhir bekerja tuh di tempat sekarang tuh kayak nggak ada lagi yang mau manggil gua gitu. Sedih banget. Kayak pada takut gitu kayak perusahaan. Tapi kayak sebelumnya lu pernah bekerja di pemerintahan kan? Pernah, At, tapi non PNS. at least bagus dong untuk CV untuk latar belakang pekerjaan lu. Lu Ya punya koneksi untuk bagus sih pemerintah. sebenarnya. Oke. Cuma nggak tahu kenapa dulu pas bikin CV yang pokoknya sebelum masuk perusahaan yang sekarang itu Hmm. lolos-lolos aja, daftar di mana aja gitu loh. Gua aja yang tes kadang males, kadang nggak serius. Nah, ketika di CV itu sekarang masuk yang pekerjaan yang sekarang, itu pada nggak mau manggil gitu loh. Jadi kayak ya udahlah pasrah di mana lah. Jadi Too sekarang expensive. daftarnya sekarang kayak sekarang juga mau nyari kerjaan baru kayak udah sebenarnya mau tapi kayak kadang kalau udah buka apa namanya lowongan gitu kayak udah males gitu loh. Padahal pengen pengen keluar gitu. Cuma entah kenapa males aja nyarinya seperti itu. Oke Terus oke. apalagi misalkan sekarang nih kayak nyari yang baru gitu kan. Otomatis nyarinya yang experience kan, yang profesional kan. Betul. Nah, kadang kalau daftar yang profesional itu takutnya lolos gini kan, nggak sesuai sama gaji gitu loh. Kadang ada perusahaan juga yang nggak bisa nih bayar gajinya. Nah, sekarang gitu. Nego-negonya juga susah. Oke. Ntar menyangkut nego, ntar gue mau bahas lebih lanjut. Cuma untuk masalah kayak kalian mau keluar tapi ragu juga, apalagi sekarang covid ya pasti. Sekarang Iya. semuanya begitu. Emang. Sekarang semuanya begitu. Mau keluar agak ragu, mau tetap di situ cuman Tapi udah toksik banget gitu loh. Yes. iya masalah lingkungan toksik. Lu pernah nggak kayak kerjaan nih? Lu khawatir banget lingkungannya bakal kayak gimana? Dulu sih enggak. Hmm. Dulu sih enggak ya. Dulu kayak Bakalan pikiran gitu. pikirannya tuh awal, oh masuk kerja gitu, yo dapat teman baru, lingkungannya enak.
Enggak, ternyata pas bisa setoksik itu ternyata lingkungannya. Mas Wajan gimana? Toxic community itu Mm-mm. ya sama sih. Awalnya kan sebelum masuk, wah ini kayaknya enak nih. Gue punya sekenalan yang Oke. satu pendidikan pendidikan gitu kan bareng Oke, ya. ngajakin dia. Kita udah planning mau gimana nanti kerjanya kan. Udah siap nih pas udah di tempat, waduh ternyata beda sekali kan. Yang awalnya looks like it's gonna be a big thing for the company, tapi bakal ya gimana ya, sebenarnya sih bisa Hmm. dibilang dia jadi udah besar, nggak ada saingan, Mm-mm. tapi isinya cuman gitu-gitu karena toxic sih orangnya. Orangnya itu nggak mau dengarkan opini dari orang-orang, jadi kita cuman bisa menurut doang apa maunya. Nanti sebelumnya di tempat gue itu kayak ada tukang adu lah sebutannya. Jadi kita melakukan kesalahan sedikit, diaduin, ntar Iya. tiba-tiba dipanggil orang-orangnya. Itu gue udah, aduh, mau gimana juga udah susah kan kayak gini. Hmm. Harapan gue sih padahal di sini itu minimal setahun kan ya. Tapi Oke. ternyata sebenarnya mau cabut sebelum setahun, tapi udah nggak bisa, udah susah. Emang sekarang udah berapa, Aduh. berapa bulan nih di sini? Udah ini mau setahun, 1 tahun 1 bulan apa? Udah lewat setahun dong, belum? Udah setahun makanya. Oh, awalnya pas mau setahun mau udahan. Iya, Oke, oke, oke. awalnya udah deket-deket tuh, ya gue kalau udah modal setahun nih, ini mau jadiin stepping stone doang. Tapi Ya, ya. kayak ada santetnya gitu. Tapi tempat Aduh. tempat kerja Ya. Mas Andre sama tempat kerja Ojan ini nggak kontrak, maksudnya beres kontrak Hmm. dikontrak lagi atau udah tetap? Enggak, kalau gua sih 6 bulan udah tetap kalau lolos tes di dalam perusahaannya. Jadi gua udah karyawan tetap udah lama. Oh, Kalau gue katanya sih diangkat ya, diangkat menjadi tetap itu 3 tahun. Dan gue sebelum awal masuk itu dikasih formulir yang katanya probation 3 bulan. Tapi setelah gue 3 bulan tidak ada panggilan untuk perpanjang atau apa, tinggal hanya langsung dilanjutin aja benar. tanpa Sekarang penjelasan. benar. Untuk menjadi karyawan tetap 3 tahun, tapi Yes, masa probation cuma 3 bulan. yes, Setelah 3 bulan tidak ada kontrak untuk kontrak setahun, kontrak 6 bulan gitu nggak ada. no Berarti sekarang untuk Berarti perpanjang ya lagi. jatuhnya habis itu tuh ya udah kontrak aja sampai benar-benar 3 tahun dia. Jadi nggak ada perpanjangan-perpanjangan. Iya, Jatuhnya sih mau gitu. mau tetap atau apa juga ya ini ya. Sebenarnya kalau mau cabut ya tinggal cabut aja kali ya. Kan nggak ada kontrak juga, Bro. Iya, gitu. Jadi si Gilang kayaknya bebas, tapi ya gitu. Tapi ya melihat kondisi sekarang juga udah susah ya, mau gimana ya kan. Ya sih, benar. Emang sekarang banyaknya kayak gitu sih. Sebenarnya kalau kita lihat perusahaan sekarang pun juga harusnya sih rata-rata 3 bulan probation kan, Betul. 3 apa 6 bulan probation gitu. 36. Terus langsung diangkat jadi tetap. Tapi teman-teman gua yang sekarang banyak kan kontrak setahun kontrak lagi. Itu perusahaan apa? Perjanjian perusahaannya gimana dulu? Ah, iya. Memang budaya perusahaannya memang nggak ada karyawan tetap. Oh ya, Ah, Mm-mm. ya iya berarti. Tapi temen kalau gue juga Kalau perbankan sih, ya, perbankan kayaknya banyak yang tetap ya. Maksudnya tetapnya cepet. iya. Tergantung juga Oh, tergantung sih. juga. Oh iya Sebenarnya sih. dari misalkan kontrak ke tetap itu kan terlihat dari performa juga. Kalau performanya belum memungkinkan ke ini, Hmm. ya udah dikontrak dulu. Atau dari perusahaannya memang belum ada ketentuan untuk menaikkan pegawai kontrak jadi tetap. Itu kayak teman gue ada kok. Dia aturannya pengangkatan tuh setahun sampai 3 tahun dia nggak diangkat-angkat tuh akhirnya dia cabut. Untung dapat kerjaan baru langsung. Oh, untung langsung dapat kerja baru ya. Tergantung perusahaannya aja sih sebenarnya. Oke. Soalnya kalau dari pengangkatan kontrak ke tetap itu kan mereka butuh biaya lagi loh. Butuh biaya mereka untuk menaikkan itu. Dan itu hitungannya harus di akhir tahun. Nah, kalau mereka perusahaan tidak memasukkan budget pengangkatan karyawan itu ya berarti nggak ada pengangkatan. Berarti Dan ya itu udah harus gitu-gitu aja gitu. dan mereka harus merapatkan juga itu tuh si semua head-headnya itu. Oh iya. Oke. Oke, lanjut nih. Misalnya kalian udah dapet
pekerjaan ya yang kayak sekarang nih. Bakal yang gue bahas ya toxic community ya. Di semua tempat pasti ada ya. Pasti. Toxic community yang orangnya penjilat kah, yang orangnya ngadu kah, yang dia pengen banyak lah yang negatif Campur itu. lah tuh. Pernah nggak sih itu kayak mematahkan semangat kalian tuh kayak gue mencari tempat baru karena gue nggak mau ada di orang ini. Oh, pasti lah itu. Gua hampir resign, coy. Pasti. Jangan salah. Setoxic itu ya. Ya gue hampir resign tadi gila. Gue hampir resign waktu itu. Ini kan gue udah pindah nih. Maksudnya tuh gue udah pindah daerah. Dulu gue di tempat daerah gue yang dulu. Itu tuh gue ampe ngechat manajer gue bilang gue pengen masukin surat resign besok. Terus manajer gue bilang jangan dulu, mending ya udah. Itu tuh gue mau resign itu gara-gara mau dipindahin ke tempat yang sekarang ini. Oh. Hampir resign gue tuh. Gue udah berarti di perusahaan sekarang itu udah hampir 3 kali dua kali mau masukin surat resign dan 1 kali udah masukin surat resign tapi ditolak. Resign ditolak tuh bingung. Ada yang waktu divisi gue pertama kali Resign kan yang nggak mau dan lepas. Ditolaknya ada alasannya nggak? Kenapa ditolak? Masih butuh. Tuh yang lain. Nah. Itu gue pertama kali ngajuin resign itu sebelum ada pandemi. Oke. Terus ditolak ya udah gue terima. Terus yang kedua itu mau masukin yang udah pandemi sih udah tapi nggak terlalu di Indonesia belum. Cuma ya gitu kata manajernya nggak usah. Yang ketiga pas di sini nih tapi nggak jadi. Gue takut menjadi orang yang lemah. Kenapa gue harus resign? Ya udah gue buktiin. Jadi gue sekarang kayak pembuktian gue yang bertahan apa lu yang bertahan kayak gitu loh. Oke. Kalau Mas Ujan sendiri gimana nih? Gimana tadi saya lupa. Toxic community atau toxic person yang mematahkan semangat untuk bekerja, atau yang kayak bikin nggak ada mood untuk kerja sama sekali. Ya ada. Ya. Kalau tadi kan gue bilang yang tukang ngadu itu ya. Iya. Tapi sebenarnya itu nggak terlalu ngefek di divisi gue sih. Oke. Tapi tetap aja satu kesatuan tempat kan. Nah, yang gue bikin toxic itu sebenarnya adalah orang di divisi gue. Wah, dia itu joroknya minta ampun cuy. jorok apa nih? Jorok fisik atau jorok di attitude? Semuanya kayaknya paket komplit. Oke. Lu kayak apa ya? Misalnya nih sepatu nih hujan nih. Udah jelas kalau lu pakai bau kan. Ya. Nah, itu dia bodo amat. Dan kita kan satu ruangan nih. Mohon maaf nih, satu ruangan. Dia nggak nyadar ya. Terus becek. Tetap dia becek. Nggak diberesin sama dia. Dia kayak bodo amat. Gimana sih? Kan kita kerja satu ruangan itu ada orang-orang lain lah ya. Iya, betul. Tapi masa lu nggak peduli sama lingkungan lu sendiri, gimana orang mau betah kan? Betul. Nah, kadang waktu kita di saat serius nih, ya anggaplah gue bawahan ke atasan. Ya gimana kita nggak respect kan? Kita pasti pengennya respect ke atasan, tapi kelakuannya kayak gitu ya saya juga. Gue waktu bulan keberapa gitu, gue udah ngomong, gue udah nggak kuat sama nih orang, bilang ke teman gue kayaknya bakal ini deh sebelum setahun ditahan-tahan sama dia, jangan dulu kayak gini. Gimana juga kan kalau misalnya gue resign, gue mikir gue pasti jadi beban orang tua lagi nih tanpa gue punya dana darurat atau apa. Nah ya udah, makanya gue bertahan dulu lah sampai coba ngumpulin dana darurat dulu sembari nyari-nyari yang baru ya kan. Iya, malah muncul pandemi kayak gini, makin susah sih. Betul sih. Terus misalnya nih, kalian kepikiran gak sih untuk yang toxic person atau community ini kayak kok mereka bisa sih masuk gini padahal attitude-nya jelek? Pernah kepikiran nggak kayak gitu? Tapi attitude itu kelihatan ketika udah ini sih kebanyakan ketika pas masuk udah, ya. Udah lama. Awal itu. Gue juga pas kalau mau jujur pas awal-awal juga pas interview gue fake kok. Nggak semua yang gue sampaikan jujur sih. Fake-nya dalam arti apa nih? Fake dalam artian ya yang pasti bermanis muka terus apa yang ditanya tuh kayak ya kan kita tidak bisa memberitahu secara jujur juga ketika interview itu susah. Kebanyakan orang interview itu fake kok. Iya. Itu pasti. Udah bisa dipahami lah, perusahaan juga pasti tahu. Apa gua harus fake untuk dapat pekerjaan gitu? Fake dalam artian nggak jelek ya, misalkan kayak gini ya, misalkan ada pertanyaan, misalkan contoh kecil lah, lu suka nggak, maksudnya tuh ada pertanyaan kalau ditaruh di posisi ini kan marketing lah misalnya ya, contoh nih ya, ini posisi marketing, lu suka nggak? Ya udah, lu jangan bilang nggak suka gitu,
bilang aja, gue dulu mana ngerti yang kan gue awal masuk juga jatuh dibilang marketing juga bukan sih, tapi dia nanya gitu kan, terus gue bilang kan, oh saya tertarik sih Pak, apalagi tuh pengalaman baru saya karena selama ini saya nggak pernah marketing, tapi kayaknya menjadi tantangan tersendiri gitu-gitulah. Kayaknya di marketing bisa banyak nambah lebih wawasan, channel kayak Wah gitu gitu. gila, gue Jadi nggak bisa tuh fake-nya tuh ngomong bukan kayak gitu. fake yang negatif gitu loh. Wah gila, gue nggak bisa tuh ngomong kayak gitu. Gue gitu kok pas interview. Hmm, Wah, Terus dia nanya misalkan heeh. apa kelebihan kamu kan ada tuh kelebihan Ya kekurangan. betul betul betul. Pas ditanya kelebihan aja gue bilang, saya gampang bersosialisasi Pak sama lingkungan baru, saya jadi cepat akrab sama orang. Kenyataannya enggak, gue tuh paling nggak bisa kenal sama orang baru malah. Maksud tuh intinya gue tuh nggak Susah lah ya, bisa susah. sama sekali. Iya, enggak, gue orangnya kayak Oh, gue nggak kenal dia nih, dia nggak heeh. kenal gue gitu kan. Tapi dia pengen kenalan kenalan nih sama gue misalkan. Ya. Tapi ya gue nggak bakal nyapa dulu. Kalau lo mau kenal sama gue ya udah sini. Kalau enggak ya udah gitu. Kayak gitu gue. Oh jadi, Tapi ketika di interview gue mm. bilang gue sangat gampang untuk bisa bersosialisasi itu. Oh oke. Oh Banyak gitu. fake lah pas interview itu. pasti banyak. Oh jadi lu nganggapnya, jadi kalian nganggapnya kayak, oh mereka ini juga ya karena fake di interview juga, terus belum kelihatan Iya, aja pas sebelum masuk gitu. iya. Iya. Pas masuk lah baru kelihatan semua sifat aslinya. Gue itu malah dibilang sombong loh waktu di perusahaan ini. Ketika mereka nggak kenal gue, karena gue paling males ngomong kalau nggak penting-penting banget. Hmm. Paling paling nggak mau kenal sama orang baru, maksudnya tuh ada orang baru ya udah gitu. Kayak say hey ya udah. Maka gue dibilang sombong. Padahal ketika akhirnya misalkan kayak mereka udah kenal sama gue, enggak. Ekspektasi mereka jauh dari kata sombong itu. Dan itu selalu terjadi di gue tuh setiap pindah. Jadi emang stereotipnya karena ngelihatnya kayak gitu, jadi kayak ini orang sombong banget sih gitu. Iya, gue Padahal selalu kayak, dibilang gitu. padahal kayak lu Sombong, belum kenal angkuh. gua aja gitu. Iya, sombong, Hmm. angkuh. Kalau gue sih ya udah suka-suka lu. Jadi gue kayak udah terbiasa aja. Hmm. Oh, oke. Tadi Mas Ojan gimana pengalaman ini? Interview atau ada apa? Kurang lebih sama aja sih ya. Pasti dijalanin semua orang lah itu. Semua perusahaan juga pasti banyak kayak gitu. Fake. Iya. Nah, ya fake-fake apa pasti yang kelebihan ini ada aja, jadiin kekurangan, apalah Hmm. dilebih-lebihin ada juga. Ya, bisa aja kan kita bilang oh ini kerjaan tim, padahal misalnya di tim dia cuman ngapain gitu, Oh iya sih, banyak sih yang kayak kerja tim, cuman yang kayak ya begitulah. kayak numpang. Jadi gue juga kan, aduh sebenarnya tuh gue pengen banyak macam-macam ya kan. Nah ini gue di tempat gue nih, kantor gue. Hmm. Kita bilangnya kayak bisa nih bikin ini nih. Dan kenyataannya nanti dalam berapa hari kemudian, berapa minggu kemudian pasti disangkal sama dia. Oh ternyata kita ini. Padahal dia sendiri yang ngeyakinin bisa melakukannya itu. Oh, oke. Pada akhirnya ya semua bakalan ketahuan. Mau spek apapun itu. Oh ya, tapi masalah kayak toxic person or community dalam satu itu, kayak atasan sebenarnya tahu nggak sih ada kejadian seperti itu? Tahu lah. Mau Terus kayak di yang kalian pengalamin gitu, udah dibiarin aja gitu. Soalnya atasan gue juga toksik. nah Oh gitu. itu Itu masalahnya. Oh. gitu. Berarti permasalahannya ada di atasan dong, bukan secara horizontal. Berarti secara Iya. vertikal juga Iya. ada. Toksik itu berasal dari atas. Kalau lu tahu nih, yang kita nih yang segaris lurus nih, Hmm. pasti kerjasama dalam artian sama-sama berjuang menghadapi atasan itu. Ya, semuanya kayaknya gitu ya. Iya, sama-sama ngeluh nih. Duh, nih gimana nih ya? Gue disuruh ini nih, ini. Padahal kan gue ini. Susah, susah. Gue males ngertiinnya. Ya. Ya sih, relate sih. Gue juga pernah ngalamin kayak gitu. Iya, ini saudara yang satu ini juga paling paling jelas lah. Coba, ya gimana ya? Apa tuh? Gitu, yang misalnya lu sama temen lu masalah atasan, Atasan. Parah atasan gue dulu aja ya. Yang sebelumnya sekarang ya. Sekarang juga banget sih. Tapi setelah dulu lebih maksudnya. Gue sampai dibilang autis. oh yang itu yang lu habis operasi dibilang apa? Gue habis yang di sini tuh. Oh sebelum operasi dia bilang penyakit gue cuma sugesti. Tahu-tahu nyampe rumah sakit gue operasi. Terus habis lu baru masuk Ya, malah selama dibilang ini kan yang penyakitan, dijelasin dia. penyakitan Oh, dia anjing. dibilang penyakitan. Apalagi ya?
Oh, yang kalau yang dulu yang di tempat yang dulu gue dibilang nggak ada kerjaan sama sekali, padahal gue nge-backup Kerjanya kerjaan dia. kerjaan dia semuanya. Ah udahlah separah itulah pokoknya. Tapi gak gue kayak sekarang kayak bodo amat, gue udah kayak tembok, bodo ah gitu. Hmm. Paling marah sih ada, kayak kesel ada lah kan. Ya, ya. Tapi gak kayak yang dulu. Kalau sekarang itu marah itu kayak kayak bener-bener gue kayak kasar itu gue gitu atasan gue. Hmm. Separah itu di tempat gua. Nggak tahu Kayak tempat kayak, tapi sih di tempat gua itu katanya emang terkenal toksik. Maksudnya itu wilayahnya ya. maksudnya Kalau di wilayahnya perusahaan gua ini apa kan nih? ada wilayah masing-masing gitu kan. Misalkan di Cabang mana gitu. ya enggak contoh Heeh. Aceh. Kalau Aceh itu masuk wilayah mana gitu. Kayak Medan Oh, tuh di wilayahnya kayak gitu. Nah, di tempat gua ini wilayahnya emang terkenal toksik di seluruh Indonesia. oke. Oh, Terus lu berharap kayak pindah ke tempat yang lebih baik atau gimana nggak gitu? Pindah ke tempat yang lebih baik itu kan sekarang ada dua pilihan tuh. Hmm. Pindah perusahaan atau pindah wilayah. Nah, pindah Ya. wilayah itu gue sudah ditawarkan 7 kali dan itu tuh ditolak tujuh-tujuhnya sama orang di sini. Nggak tahu kenapa. Jadi mereka tuh benci sama gue, tapi gue masih dipertahankan di sini kan bete ya. Kalau kalau lu udah nggak butuh gue dan gue ditawarkan ke wilayah lain ya udah lepas lah gitu kan. Mm-mm. Ya, mereka enggak. Jadi mereka tuh kayak punya alasan mereka masih butuh gua atau mereka bikin gua tidak sebetah mungkin yang sampai akhirnya gua resign gitu. Makanya gue bilang sekarang kuat-kuatan aja gua apa mereka gitu. Berarti masalah pemindahan wilayah ini bukan hak dari yang mau pindah. Enggak. Kalau gua ada hak pindah, tapi itu kudu 5 tahun dulu di perusahaan sekarang baru ada hak pindah. Wow. Kalau pindah-pindah kayak gitu mereka yang nentuin. Itu Oh, apalagi kalau ada kekuatan orang dalam, sedangkan gua nggak punya orang dalam kan. oke, oke. Seperti itu. Berarti kurang lebih masalah toksik itu ada di secara vertikal ya. Kurang lebih Mm-mm. seperti itu. Berarti Mm-mm. orang-orang yang bikin kalian bertahan itu justru teman-teman sepantaran kalian atau enggak juga? Enggak, duit. duit, Oh iya ya. Duit lah. duit. Gila, di sini tuh ya teman-teman tuh nggak ada yang bisa Iya. dipercaya. Gue tuh ya gimana pun caranya bisa se-fake mungkin. Dimana gue yang bener-bener, yang biasanya gue paling benci sama yang orang fake ya. Ya benar, di sini gue diajarin gimana gue harus jadi fake. Jadi gue tidak bisa mempercayai teman gue di sini. Oh gitu. Iya. Nah, terus Mas Andre pernah mikir nggak kayak emang tempat lain semuanya sistemnya kayak gitu atau cuma wilayah ini doang? Enggak sih, gue yakin di tempat lain pasti ada yang kayak gini juga kali ya. Mm-mm. Cuma Nggak separah ini atau gimana? nggak ngerti juga nggak separahnya apa enggak kan nggak tahu gitu kan karena kayaknya pastilah kayak updatean teman-teman juga gitu kan yang pengen kelihatan kan baiknya gue juga update pasti yang baiknya aja kan Betul. kan nggak Semuanya tahu di gitu. dalam. Nah jadi mereka mereka kayak teman-teman gue yang di luar daerah gue ya mereka nggak pernah sharing juga kejadian mereka itu gimana sedangkan gue juga nggak bakal sharing juga wilayah gue tuh gimana gitu loh. Oke. Jadi nggak tahu sebenarnya wilayah yang kena atau emang perusahaan yang setoksik ini, atau memang mereka tuh merekrut orang-orang yang kebanyakan orangnya kayak gini semua. Nggak paham. Ya sih intinya masalah duit ya. Mm-mm. Terus, Bener sih. Gua kalau misalnya duit gua banyak kok nggak usah kerja sama sekali ya. Ih, oh, gua kalau udah lain. jiwa usaha gua nih ya, ngapain lo kerja jadi budak ini? Mending gua buka usaha. Salahnya jiwa usaha gua nggak ada. Oke. Terus berarti efek corona ya, efek corona untuk pekerjaan kalian makin ini nggak terbebani nggak? Bentar, mau nanya dulu. Tempat kalian ada PHK nggak selama corona pas PSBB ya? Gua nggak ada. Gua pengurangan gaji. Tapi nggak Gua pengurangan orang. gua nggak ada pengurangan orang. Hmm, Tapi kemarin itu pemotongan THR. Tapi THR-nya THR pegawai aja yang dipotong. Bos-bos enggak. Parah Oh, nggak sih? Bos-bos malah THR-nya dinaikin. wah, hah? berpindah ke situ. Serius? Kalau kalian bisa deh kalian cari beritanya. Perusahaan ini menyumbang untuk Oh corona. iya, iya. Dapat deh kalian berita itu. Gila, Kalian gua penasaran. Oh, bentar. Jadi kalau yang gua tangkep dia motong karyawan dengan maksud menggalang dana. Iya, that's strike. Tapi di sini beritanya pasti
beda sih. Kita lihat ya, kita coba buka satu ya. Boleh. Media lah ya. Salah satu Media. media yang coba buka salah satu. Nih, itu dengan menyisihkan sebagian tunjangan hari raya itu tanpa persetujuan karyawan loh. Tapi kan maksudnya itu ya udah, ini kan dalam membantu lah ceritanya kan. Nah, masalahnya kenapa hanya karyawan? Ya betul betul. Ya wajar lah, maksudnya tuh anggaplah buka-bukaan kalau THR itu kan 2 kali gaji tuh. Ya. Kemarin itu dapatnya 1,5 kali. Jadi dipotong 0,5 dong. Ya. 5 juta dipotong tuh. Oke. Anggaplah karyawan yang dengan gaji 10 juta tuh sekitar ada 3.000. Itu tuh mereka udah dapat 15 M loh. Belum lagi karyawan-karyawan. Berarti kan itu jenjangnya di bawah sebatas sampai manajer kan. Mm-mm. Ya hitung aja gitu. Oh. Berapa banyaknya. Untuk karyawan dengan gaji yang 10 juta aja dia udah dapat 15 M. Belum lagi karyawan yang outsourcing, kontrak, OB, satpam. Itu juga dipotong. Oh iya kan Dipotong. semua ya, semua karyawan. Semua karyawan ya, tidak termasuk bos tapi. Tapi ada pengumuman gak sih kayak pengumuman nih dari HR atau dari mana? Kalian Pengumumannya itu THR-nya katanya apa? seluruh pegawai itu dipotong katanya. Tapi nggak dikasih tahu. Dipotongnya Dikasih karena tahu. apa? Jadi kan kayak oh ya udah gitu kan. Tahu-tahu pas mendengar kabar yang dipotong cuma karyawan kayak ya udah. Tapi kayak pengalihan isunya tuh gaji dinaikin 4 kali lipat Lah kok bisa? dengan mengganti pemotongan itu kata dia. Nggak paham lah, nggak ngerti. Tapi kan kita tuh biasa dapat ada bonus kan kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 gitu kan. Oke. Ya kuartal 2, kuartal 3 itu sekarang nggak ada kabar aja gitu loh. Oh, nggak ada kabarnya maksudnya kayak Ya depending, udah nggak ada apa-apa gitu depending loh. atau nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali, nggak ada pemberitahuannya Nggak sampai dialihkan untuk kuartal selanjutnya atau tahun yang akan enggak, berjalan. enggak. Ya seperti itulah. Itulah hidup. Begitu ya Keras. hidup ya. Oke. Hidup sebagai corporate slave. Jadi budak korporat tuh gitu guys. Gitu tuh. Tapi selama COVID nih kalian kerjanya malah makin dibanyakin gak sih? Gua kan dinaikin. Apa tuh? Dinaikin 4 kali lipat. Oh itu beneran ada. Udah naik. Oh. Ya nggak ngerti lah plus minusnya ya. Ambil positifnya aja lah ya. Iya sih. Berarti di kalian ada WFH kan nggak? Ada dong. Gua Dia sering ada dia ada waktu itu gua ada tuh sempat tuh gantian tapi shift ya. Ya biasanya ganti shift. Cuman kan tapi itu berlakunya di office gua doang. Di office yang lain kagak. Nah, makanya jadi kayak gitu tuh ada tukang ngadunya. Nah, setelah ada itu diberhentikanlah sistem WFH itu dibilangnya kitanya gak kerja. Yang namanya di gua juga industrinya olahraga kan ya, tergantung tempat olahraganya kan selama pandemi gini dibuka apa enggak. Ya orang kalau nggak ada olahraga juga nggak berjalan juga mau ngapain. Iya. Suka juga. Berarti setelah pengumuman di WFH-nya nggak jadi nih, ngefek ke ininya nggak, ke kerjaan? Di gua sih ya itu balik lagi tergantung rame apa tidaknya tempat olahraga. Kalau semakin rame ada konten, kalau nggak rame juga bingung juga bikin konten kita. Kita bikin konten nih, tapi tempat olahraganya tutup. Orang mau beli tentang olahraga nggak kan? Iya. Gede juga nggak bisa olahraga. Makanya jadi pengurangan pekerjaan sih, malah bingung mau apa yang dikerjain. Tapi karena apa yang bingung mau dikerjain, makin di-push nggak sih sama atasan? Di push sih enggak juga sih ya, karena semua materinya itu dari dia. Oh. Kalau dia nggak ada materi juga, ya, nggak ada yang bisa dikerjain. dia juga bingung. Iya, Oh, di tempat gue gitu makanya staffnya. saya kiranya kayak staffnya yang harus mikir keras buat mikir konten, nyari bahan, awalnya sih referensi kayak dan gitu. segala macem. Bahannya banyak awalnya, tapi lama-kelamaan kalau yang punya nggak suka, ya nggak jadi dibuat. Semua keputusan Ya udah, berakhir pada atasan juga ya. iya. Oh iya juga sih benar. Mas Andre WFH gimana ceritanya?
WFH. Ada WFH nggak? Ada. WFH-nya ngapain? Dulu itu dulu kalau dulu WFH hanya sekedar nama ya, ya Lang ya. Iya. Dulu tuh Oh gua gitu. tuh WFH kayak ya udah nama di list namanya WFH tapi sebenarnya masuk gitu loh. Oh. Nah, tapi semenjak kejadian di kantor ada yang kena 28 orang, barulah terjalankan WFH itu. Terus kalau gua tuh kan satu ruangan tuh ada berlima ya. Emang anggotanya cuma 5 orang gitu kan. Mm-mm. Ya udah kena 4 orang. Salah kena 3 orang langsung. Tiga-tiganya kena. Iya. Wih. Padahal berharap yang kena itu yang satu lagi itu yang nggak kena itu. Oh, Jahatnya gitu maksudnya. Tapi dia virusnya takut sama dia masalahnya. Padahal si abang ini hampir ketemu orangnya. Iya, masalah virusnya minder sama dia. Ya, terus kata Mas Andre, kenapa nggak kena ini orang? iya emang itu banget ya Allah. Kalau gua jahat tuh kemarin, aduh kenapa sih teman-teman yang baik ini yang kena bukan lu gitu. Kalau kayak kayak kalau lu yang kena itu kayak ya udah 4-5 bulan kita betah kok lu yang kena gitu loh. Ya walaupun masih selamat gitu. Nggak didoain mati kok. Iya, Biar dia diem aja di rumah gitu. Nggak usah ke biar kantor, agak ganggu. biar agak bebas lah ya. Iya, Kerjanya agak ganggu banget nyaman, orang agak itu nyaman. gitu. Soalnya besok gue ketemu lagi sama dia. Ini Karena, orang karena kan lagi, ini sekarang orang jadwal lagi. WFH tuh dibagi-bagi gitu kan. Mm-mm. Nah, jadwal WFH gue itu bareng nih sama orang ini. Jadi kalau WFO ya udah gue di kantor berdua sama dia aja gitu loh. Kan kayak nyebelin ya. Menyebalkan sih itu, menyebalkan. Menyebalkan banget. Tapi gimana? Desember tapi gue minta ganti jadwal WFH lah. Emang Desember masih di situ. Ya semoga di Jakarta. Nggak tahu Amin. sih kan kemarin minta. Amin. Oh kalau mau tahu kemarin gue minta. Gue itu dibilang ada orang dalam. Gue tuh dibilang ada Mm-mm. orang dalam di itu kan hampir kesebut lagi kan. Di sini maksudnya gue dibilang ada orang dalam. Di bank itulah ya. Heeh. Dan Oh, info maksudnya itu dari infonya dari dan nggak tahu siapa yang nyebar. Jadi itu tiba-tiba tuh ada rumor gitu. info awal itu karena dari divisi gue paling pertama gue pindah ke divisi yang dimana orang-orang tuh pengen. Jadi dari situ tuh gue kayak yang mencari target. Kan gue Mm-mm. tuh analis sekaligus marketing. Mm-mm. Dipindahkan ke supporting data dan itu tuh jarang terjadi gitu loh. Bukan Oh. yang terjadi kayak mustahil terjadi. Ada sih kayak kemungkinan itu 0,000% gitu lah. Nah di gue terjadi lah itu. Nah di situ gue dibilang ada orang dalam sampai detik ini. Karena kan jeda gue tuh cuma setahun pindah divisi, setahun pindah divisi yang sekarang kan. Mm-mm. Nah apalagi pas pindah divisi yang sekarang ini, Oh. udahlah target sering tercapai di sini. Terus gue kerjanya di kampung halaman sendiri gitu loh. Makin menjadi-jadi lah info Iya itu. sih. Mau Sedangkan kalau gue punya orang dalam ya penting penting gue ini ya pindah ke kantor pusat kan ya. iya ya, nanggung banget ya. Iya makanya. Oh, Coba. jadi karena apa? Momennya jarang terjadi juga, Iya. wilayah juga faktornya. Iya. Hmm. Terus di kantor gue tuh dinding aja punya kuping loh. Banyak yang kayak gitu. Sama. Banyak yang kayak Iya. gitu. Nih misalkan gue kerja di sini nih. Gue kerja sekarang di kota ini. Hmm. Nah ntar di kota yang lain dia tahu nih info kota ini gitu. Orang-orangnya gimana. Kan gue bilang di sini tuh kayak ya udah kantornya dindingnya punya kuping buat wilayah-wilayah lain gitu. Dindingnya bisa mendengar. Jadi Jangan jarak yang jauh. oh, jadi walaupun berita yang bagus atau jelek sekalipun ya gampang ketahuan orang, gampang Iya, kedengar orang gitu. misalkan nih kayak misalkan si kampret ini COVID lah, ambil contohnya COVID gitu kan, kena COVID, otomatis kan dia harus nggak boleh tersebar lah kan. Ya udahlah, kita aja yang tahu. Enggak, paling juga 10 menit kemudian kota ini tahu, kota ini tahu, kota ini tahu gitu loh. Secepat itu. Jadi kayaknya semuanya ember bocor semuanya. Emang. Kayak jangan kasih siapa-siapa ya. Temennya kasih tahu, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Gitu aja sampai satu kota semuanya tahu. Emang gitu. Oh gitu ya. Banyak sih yang kayak gitu, yang kayak ember bocor terus kayak ya begitulah. Tapi kayak pas kayak pertengahan kalian kerja gitu kayak yang bikin kalian semangat gitu apa sih? Gua lebih semangat. Nggak tahu Heeh. Gilang apa yang bikin semangat lang. Saya juga bingung apa yang bikin gue semangat. Terus kayak Kayaknya bikin kagak ada semangat-semangatnya. kayak bikin bertahan gitu. Gua agak salut sih kalian kayak masih bertahan di tempat kalian gitu. Oh iya dong 3 tahun loh gue ini. Iya, 3 tahun dan masih berjalan loh.
Salut gue. Kenapa ya gue bertahan ya? Gak tahu sih, mungkin karena Sebenarnya yang dari awal gue pengen bertahan, harapan gue saat ketika gue akan bertahan itu, ya gue mendapatkan experience yang benar-benar gue harapin, lingkungan yang enak, dan kesempatan buat berkembang. Tapi ya buktinya sekarang gue tidak mendapatkan itu semua. Gue tetap bersyukur aja lah, makanya gue bertahan. Tapi gue kayaknya tuh dibilang bertahan karena sesuatu enggak deh. Mungkin karena gue tuh memang sudah tidak bisa keluar kali ya. Tahu jadinya ya udah gitu. Gimana lagi? Dibilang bisa keluar sih bisa gitu kan. Tapi Mm-mm. ya sekarang kan pikirannya kalau belum dapat yang baru nggak bisa keluar juga kan. Oh Beda yes. beda sebelum ada pandemi. Dulu sebelum ada pandemi gue berani-beraninya keluar. Iya, iya. Sekarang nggak berani gue. Udah miskin makin miskin ntar. Loh, emang gaji 4 kali itu nggak ngaruh? Enggak, Oh, serius? enggak. Oh, Potongannya juga banyak. Potong yang gue bayar juga banyak. Dia, dia aja gaji 4 kali, yang gue cuma sekali, gimana cerita ya? berarti Aduh, tapi gaji 4 kali, asetnya 4 kali juga dong. aset apa dulu nih? Aset aset tetapnya dong, aset Aset, tetapnya. aset tetapnya nggak, ya udah beranak kali, nggak tahu gue. Nggak gue itu. Gue itu ya tipikal orang yang kalau nanam aset nih, contoh lah emas misalnya kan ya. Ya. Ambil contoh, nanam emas tuh 10 juta aja gitu kan. Mm-mm. Beli nih emas 10 juta. Ya udah, habis itu gue lupa tuh. Oh, Long term nih, jatuhnya long term. Iya, jadi gue nggak inget tuh. Jadi ntar kalau kayak gue beli 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 asetnya di teman gue gitu kan, beli emasnya di mm-mm. teman gue. Jadi ntar teman gue aja yang infoin gitu. Sedangkan gue nggak tahu Oh, tuh sekarang berapa tuh jumlah punya gue di situ gitu. Biasa oke. kan kagak dibawa cabut sama temennya aja. Iya, Ya itu aja, nggak ditipu. Nggak. amit-amit loh. Aman sih kayaknya. Tapi gara-gara ya bersyukur ada sih. Gara-gara di perusahaan ini kadang banyak barang-barang yang gue beli. Banyak barang-barang yang gue beli. Banyak juga sih kayaknya Dibayar. yang gue bayar pasti juga ada. Renov rumah di kampung juga ada. Ya ada juga lah bersyukurnya dikit lah ya dari Oke. perusahaan ini. Gue aja kalau terima gaji langsung gue pindahin. Impostor sekali ini Bapak. Enggak dipindahin sih. Jadi kayak anggaplah buat jajan harian 1 juta misalnya. Ya udah 1 juta aja ditinggalin rekening itu gitu. Itu. Sisanya disebar di ATM lain. Disebar. Istilahnya disebar. Sung. Iya kayak ditaruh di ATM ini berapa, di ATM ini berapa. Nah, gue kan orangnya tipikal yang kayak lupa kan. Mm-mm. Nah, yang gue selalu ingat pasti ATM yang tempat gue kerja aja gitu. Jadi gue kayak, padahal gue ada aplikasi nih, mobile banking bank yang lain-lain kan. Ya. Tapi yang gue buka pasti di bank perusahaan gue terus gitu. Jadi yang Yang utamanya lain, di situ. iya karena kan terima gaji di situ tuh. Jadi kayak, oh ya Ya. duit gue di sini, ada duit di sini. Nah, ingatnya itu ketika kalau misalkan di bank di ATM gue tempat kerja ini udah gak ada duit, nah baru gue, oh ya gue ada duit di sini, gue ada duit di sini gitu loh. Oh. Tapi gue jarang ingat itu karena gimana ya? Kadang masih nyisa di ATM yang tempat gue kerja ini gitu loh. Oh, jadi ATM ATM. Maksudnya ATM-ATM lain tabungan-tabungan juga lain banyak. itu menjadi tabungan tabungan alternatif garis miring tabungan emergency. Jikalau Iya, yang utama habis atau kurang. iya, iya. Dan Oh, ingat, kalau mau apa? bikin rekening itu yang tidak ada admin, tapi malah nambah duit di dalamnya itulah yang gue pilih. Oh, saya minta contoh-contohnya ya. Siap. Terus Hmm. selanjutnya, terus kayak kena rasisme nggak enak lah, istilahnya nggak enak. Terus kayak Hmm. pernah kepikiran nggak, apa gue balik lagi ke tempat yang dulu gitu? Enggak sih. Enggak, enggak, enggak Karena gue bakalan. udah di blacklist. Lah, Jadi gini, di pemerintahan yang non-staff heeh. itu tuh harus bertahan setahun. Baru Oh, masuk blacklist. Gue kan cuma 3 bulan. mm-mm. 3 bulan aja gue udah seneng. Terus dapat penawaran lah di sini dengan gaji yang lumayan kan. Ya siapa sih sekarang pasti orang ngejar gaji kan. Oh Sedangkan iya sebenarnya di sih. tempat gue yang dulu itu THR aja nggak dapet. Oh, THR nggak dapet, gaji 13 itu nggak dapet. Ya udah gaji gaji tok aja gitu loh.
Jadi kayak apa ya? Nyaman tapi ya Ya nggak berkembang. benefitnya kecil lah ya. Ya kecuali lu jadi PNS di situ gitu loh. Oke, iya iya sih. Pindahlah ke situ. Gue kira ini bakal nyaman kan di sini. Ternyata enggak. Tapi kayaknya menurut gue itu deh tantangan bekerja sih. Yang orang bilang dunia nyata itu ya udah pas bekerja. Dunia nyatanya di situ dunia nyata. Iya, karena menghadapi semua tingkah laku orang, semua semua lingkungan, ada yang fake, ada yang enggak, ada yang nyaman, ada yang enggak. Ya kayaknya emang itu yang harus dihadapi. Pandai-pandai terbiasa aja. Mungkin dulu kayak awal-awal baru masuk kayak aduh males anjir, aduh kayak kayak gitu. Tapi kayak sekarang tuh males, males juga gitu kayak tapi ya udahlah dibayar kayak gitu loh jadi pikirannya. Kayak udah capek, kitanya yang capek sendiri gitu. Jadi kalau jatuhnya sekarang tuh kerja ya udah kerja kerja kita beres ya udah gitu loh. Oke, oke. Nah, kira-kira ada saran nggak nih untuk milenial yang sekarang yang kayak umur-umur gue 20-an yang baru lulus lah. Anggaplah yang baru lulus wisuda. Jangan milih-milih kerjaan kayak gua zaman dulu. Intinya mah sumpah. Milih kerjaan boleh. Oke. Masih itu kayak gue tuh dulu pemilih banget dalam kerjaan dulu, sumpah. Jadi gue tuh kayak kerjaan itu kayak pokoknya gue harus kerja di sini, kalau nggak di sini, kalau nggak di sini, gitu loh. Kalau kalau yang lain nggak mau gitu. Itu yang membuat gue dulu susah dapat kerjaan. Berarti kan gue lulus 2016 ya. Iya. Gue baru dapat itu 2017 bulan April kalau April apa Maret gitu. Saking pemilihnya sama pekerjaan gitu. Padahal kan kayak ada tawaran-tawaran gitu. Maksudnya masukin drop CV ada pasti kayak ada yang kepanggil gitu kan. Ya. Tapi gue langsung kayak ah nggak mau ah gitu. Langsung kayak gitu loh. Terus kayak Oh. ah perusahaannya nggak jelas kayak gitu enggak. Sekarang itu jangan mikirin gitu deh maksud gue. Karena milih perusahaan itu juga wajar gitu. Pasti dicari tahu juga lah beberapa perusahaan kan. Tapi kalau misalkan kita tahu nih sebenarnya perusahaan ini nggak jelek tapi nggak bagus juga gitu. Ya standar lah gitu. Tapi ya udah lu mulai dari situ aja gitu loh. Kayak batu loncatan aja. Apalagi lagi pandemi kan. Jangan terlalu banyak milih. Kayaknya itu Apa? nasihatnya untuk saya banget ya. Oh, makasih banyak loh, Pak. Enggak kan buat semua. Iya bener sih. Maksudnya kayak yang kayak gua ini ngalamin kayak gua pemilih juga sih kayak gua harus dapat kerjaan yang ngikutin pembelajaran dari kampus gue, kuliahan gue. Iya, Jadi itu kayak salah. Salah nah, itu Nggak bisa. karena Cari pekerjaan yang ngikutin hobi lu. iya Jangan kalau nggak ngikutin. hobi atau wih. ya udah apa yang dapat dulu gitu loh. Iya. Emang pekerjaan gua sesuai jurusan gua, sesuai sih kalau gua mah. Yang nggak sesuai itu yang waktu non staff itu di nggak, kok gue sebut lagi sih? Pemerintahan. Tolong Pemerintahan. disensor di situ pokoknya. Gue itu di situ kan non staff, Ya. tapi kerjaan gue tuh ngedesain. Oh, jauh bener ya. Iya, jangan kan jurusan gue manajemen keuangan. Oh, kok Di situ sama gue kita ke manajemen keuangan. di situ gue Oh. ngedesain. Gue Oh, jadi di kalau ada apa event-event gitu yang desain Bapak? Iya, maksud itu kan kayak ada kalau di sini kan adanya penyuluhan-penyuluhan kan, penyuluhan-penyuluhan ke desa kan. Ya betul, kayak sosialisasi gitu kan. Iya, nah Ya, PPT itu gue yang bikin. PPT-nya tuh nggak boleh bikin pakai PPT malah, pakai apaan? pakai aplikasi yang lain. Nah, kan dulu kan namanya juga baru-baru lulus ya. Dan dulu itu ya kan yang paling trending tuh nama aplikasinya kan Frenzy ya. Oh ya, Frenzy. Frenzy. Eh, Prezi ya, Prezi. Prezi. Ya, itu Prezi ya. pakai Frenzy kan. Ya udah gue bener-bener di Frenzy itu gue mantepin bener-bener. Oke. Karena tesnya dulu pas masuk situ tuh gue orang-orang pakai PPT gue pakai Frenzy. Maka gue dipanggil. Gue pakai Frenzy sendiri. Oh, ya dulu bagus tuh, kayak stand out sendiri itu. Pasti pasti beda. Iya. Iya, stand out. Heeh. Terus sebelum-sebelumnya kan gue udah belajar AI, AE, ya kan, Mm-mm. Premiere, Vegas, ya itu. Dulu sih itu 3 bulan itu. Pas pindah ke perbankan lah, nggak kepake juga. Kepake sih akuntansinya. Oke. Sisanya nggak kepake. Pokoknya kalau mau nyari kerja itu harus bisa di luar zona nyaman. Kalau kita pengen selalu di zona nyaman, mungkin dapat, tapi nggak berkembang. Gitu. Oke. Di luar zona nyaman, nggak nyaman, tapi disitulah gimana cara kita bertahan sih menurutku. Ih ya Allah, bijak kali gue. Andre 2020. Mantep banget. Itulah intinya. Pokoknya kalau nyari pekerjaan sekarang jangan milih-milih. Itu aja sih. Oke.
Dari Mas Gilang ada ini Sama aja lah. saran untuk Sesuai hobi Anda, jangan milih-milih karena saat ini perusahaan yang milih-milih, bukan lo yang milih-milih. Ada milih kita sekarang soalnya. oh gitu ya. Iya, kalau dulu Ya, kalau dulu kita enak, misalkan kayak zaman-zaman gua sama Gilang gitu ya. Itu mah Bentar, 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 enak. bentar, bentar. Zaman-zamannya Pak Andre Gilang itu kapan ya? Sama sih 2015 ya Bang ya. 2016, 16-an lah. Oh ya. 2016 itu masih nggak enak juga sebenarnya karena kan Iya, persaingan juga udah susah. Tapi maksudnya tuh lowongan tuh masih banyak lowongan tuh lah. gede banget dulu gitu loh. Hmm. Ya walaupun gue pemilih dan itu susah juga dapetnya, tapi enak gitu. Apalagi maksud itu bagi orang-orang yang pinter itu enak banget. Dia kan tinggal comot kan sekarang. Dan ingat Nah, sekarang tuh dan bandingannya yang sekarang ini, kalau dulu perhatikan job desk-nya deh, dengan sekarang. Kalau sekarang tuh kalau satu perusahaan udah nyarinya cuma satu, dan dia minta job desk-nya paket komplit. Iya, emang gitu. semuanya kayak gitu ya? Nah, ya, ini yang gue pertanyakan. Apakah semua perusahaan begitu ya? Sekarang sih dulu enggak. Dulu enggak, sekarang mintanya paket Dulu komplit. itu ya malah ya gue itu kan pernah daftar yang di tambang itu ya. Mm-mm. Itu dia minta itu tuh teknik loh. Tapi di gue sampai kok tes terakhir. Tapi waktu wawancara terakhir ya wajar lah, Pak. Namanya juga baru-baru belajar wawancara. Tidak seperti orang-orang kan. Saingannya juga yang udah banyak pengalaman kan. Mm-mm. Nunggu pengumumannya setahun coy itu. Buset lama amat. Itu kalau nganggur, Nungguin. nganggur Gue dulu tuh setahun. 2016 keluar pengumumannya 2017. Dan Bentar itu itu gak lolos lagi. sedih ya. Itu pengumumannya karena itu sempat ketunda atau memang dia ngumumin setahun kemudian? Emang dia ngumumin setahun enggak kayaknya ini deh kayaknya udah ada yang terpilih gitu kan ya jadi yang nggak So, terpilih itu baru diumumin setahun kemudian. Oh, iya tapi yang gue lihat sekarang kenapa job desk-nya kayak banyak banget ya. Misalnya kayak dia mintanya staff apa gitu. Tapi job desk-nya kayak bisa 5 merembet kiri kanan. merembet. Iya dia harus Semuanya bisa banyak yang kayak gitu. Emang, emang jadi kayak gitu. gue lupa pokoknya gue pernah di salah satu akun kerjaan gitu emang pernah dibahas kita ini arahnya misalnya sebuah garis nih. Hmm. Nah garis itu skill kita berdasarkan jurusan misalnya kita jago akuntansi garisnya akuntansi nih. Ya. Nah tiba-tiba lu harus punya kayak huruf T ada garis ke bawah. Nah itu anggapannya skill lu yang lain dan malah nanti lama-kelamaan bisa jadi huruf F tapi yang ke bawah ada sisi lainnya lagi. Nah itu semakin lama semakin berkembang. Nah itu kan kalau zaman dulu kita berkembangnya di dalam udah di dalam perusahaan kan. Iya. Kalau sekarang perusahaan udah minta huruf F tersebut udah ada di orang tersebut para pelamar. Oh, jadi Bukan berdasarkan berkembangnya hmm. kita bukan. Oh, jadi bedanya sistem dulu sama sekarang tuh kalau dulu tuh berkembangnya pas udah masuk Iya, baru lebih enaknya kayak gitu. berkembang. Perusahaan membolehkan kita buat berkembang. Oh, kalau sekarang mah harus bisa banyak skillnya baru gampang keterima. Iya, Kebanyakan sih gitu. oh iya. Berarti sekarang sistemnya siapa yang lebih banyak skillnya dia yang lebih gampang dapat kerjaan gitu. Iya, Iya sih tapi ada satu gambaran sekarang sekarang HRD sekarang pintar-pintar tahu dia bisa ngeliat attitude orang juga tahu jadi Iya. karena kan semua orang lihat di sosmednya juga. iya sekarang udah sampai sosmed Mm-mm. lo liatnya Iya nih sih. misalkan nih Enggak, anggaplah dia di perusahaan industri lah misalnya ya. Kalau dia dilihat di sosmed yang nggak baik, ya nggak bakal keterima gitu loh. iya. Gitu Iya. sekarang, zamannya sekarang gitu. Ngecek sosmed. Iya, Iya, iya banyak yang gue lihat gitu. Yang suka ngeluh-ngeluh di Facebook, Instagram dan lain sebagainya itu iya. udah big no. Makanya gue kalau daftar-daftar itu kalau dia minta sosmed, cuma Twitter yang nggak gue kasih. Ya, Oh, janganlah itu jangan. Tempat curhat di Twitter itu. ada yang kayak Kalau butuh minta sosmed ya iya sih ada sih. ya ntar gue kasih Nah TikTok aja. aja. Hmm. Mau nanya dong tentang untuk kalian-kalian yang udah masuk kerja nih ya, Hmm, mewakili teman-teman gua. Untuk hmm. resume atau CV itu ada kayak ininya nggak sih? Tips dan trik atau gimana gitu? Kalau CV, itu gue juga sampai sekarang masih bingung gitu. CV itu ya intinya antara fresh graduate sama experience itu beda. Beda. Kalau kalau untuk fresh graduate ya, Hmm. dibikin simple tapi tersampaikan dalam satu lembar. Tapi nggak didesain sebagus mungkin juga. Maksudnya itu gini loh. Kan ada orang yang ngedesain banget kan. Iya, Gue sih ngedesain banget gitu. iya betul. Oh, awal-awal nggak sih, sekarang nggak baru gue desain. Dulu nggak. Jadi jatuhnya orang mikir gini, ini anak jurusan apa kok CV-nya gini loh. Kayak nggak masuk, kayak nggak nyambung. Ngerti nggak sih? Hmm.
Karena tampilan CV juga dilihatin sama perusahaan. Yang kedua, semua pesan tuh harus tersampaikan dalam satu lembar CV itu, apalagi buat fresh graduate. Jadi kalau bikin CV itu bikin 2 lembar aja itu udah salah. Oh gitu. Terlalu banyak. Iya, kalau pengen masukin contoh achievement, Mm-mm. ya udah achievement inti aja dimasukin, walaupun banyak sebenarnya kan. Iya. Terus apalagi yang paling penting ya di CV itu ya IPK pastilah ya. Iya pasti. Pretelan IPK alamat itu pasti. Oh ini skill, itu tuh wajib tuh masuk. Nah, biasanya skill Experience magang lu juga. Ya ya magang, experience kerja atau magang. ya itu kalau ada fresh graduate magang lah ya. Magang ya sih. Pokoknya, Oke. pokoknya lu ada aktivitas banyak lah, masukin aja udah. Sosmed tuh lu masukin loh di CV. Oh gitu Iya ya. masuk. Ya, Oh. sosmed tuh harus dimasukin di CV. Nah, misalnya nih, tadi kita kan ngomongin skill nih ya. Misalnya skill komputer pasti ada ya. Word, Excel, PowerPoint. Ya, Jangan. enggak itu mah pasti semua orang masih bisa. Semua Gua aja orang nih ya, pasti. skill gue masukin sampai di sini ya. Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Adobe AI, SPSS, SAP, iOS atau Android itu gue bikin. Nah, misalnya nih, kan cuma ada apa? Photoshop, Premiere, AI lah. Anggaplah gitu. Terus HR biasanya ngestimasi nggak kalau misalnya kita nyantumin itu, dia bilangnya, oh kita expert di situ, atau dia bakal tanya. Portofolio. Enggak, mereka pasti nanya dong Portofolio. cuma kayak, Hmm. oh lu bisa gitu, oh lu bisa di sini ya gitu. Oh. Gitu aja lah. Dan tergantung posisi lu juga sih. Kalau misalnya posisi lu apa, lu emang jago di situ ya lu pasti diminta portofolio. Iya, di CV gue Ada kayak gitu. portofolio makin bagus lah, makin Iya. meyakinkan berkirim. Bentar, kalau misalnya gue mau ngelamar di bagian yang bukan tempat yang butuh skill itu, gue tetap cantumin atau nggak Masukin usah? aja. Ya masukin 1-2 lah. Masukin aja. Oke. Nggak harus dihilangin. Nilai plus loh buat perusahaan biasanya. Biasanya, tapi jangan sampai Lu masukin skill tapi lu nggak bisa. Apa masukin apa? Iya itu juga. Jangan sampai lu masukin skill itu tapi lu nggak bisa. Oh, ya iyalah. Kadang kan banyak juga. Banyak yang juga berbeda. itu yang fake banyak tadi. banyak kebohongan yang tapi itu negatif. Lu masukin skill gitu kan. Tapi lu nggak bisa ngapain. Organisasi tuh paling penting tuh dimasukin tuh. Organisasi ya. Bentar ya, organisasi diurutkan dari Kalau gua sih organisasi dari SMA. Ya sih sama. Oh, working experience-nya banyak Pak, enak. Iya, karena kan ini udah CV tahun berapa nih? Kayaknya udah 2009 enggak. Oh, ini CV 2020 tapi masih di divisi yang lama. Ya, banyak lah ininya. Nah, Oke, experience-nya. mau nanya nih, kudu bahasa Inggris atau mending bahasa Indonesia aja? Oh, gue bikin CV selalu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oh gitu. Iya, ada versi bahasa Indonesianya ada. Cuma biasanya gue kalau masukin versi bahasa Indonesia itu kalau benar-benar perusahaannya tuh ya benar-benar nggak terpengaruh. Maksud itu kan kadang ada harus bisa bahasa Inggris gitu kan. Ya. Nah kalau gue daftar perusahaan yang nggak ada penyebutan itu gue masukinnya bahasa Indonesia biasanya. Tapi jarang sih gue selalu masukinnya bahasa Inggris. Membedakan nggak kalau misalnya kalian masukin bahasa Inggris dan bahasa Indonesia? Misalnya kalau CV kalian Inggris, ntar disuruh ngomong bahasa Inggris atau gimana gitu? Enggak juga sih. Kalau pas tergantung interview. Pas interview. HRD-nya sih gue pernah sih Iya. bahasa Inggris. Tapi kan kalau udah sekarang nih kayaknya udah suatu kewajiban juga lu buat interview pakai bahasa Inggris. Enggak suatu kewajiban. Kayaknya orang-orang bikin CV bahasa Inggris gitu loh. Oh, interview atau bahasa Indonesia? Tergantung perusahaannya itu mah. Gue interview bahasa Inggris baru sekali. Gue banyak itu. Coba kita ngomong pakai bahasa Inggris ya. Nah, perkenalan diri pakai bahasa Inggris. Kali sih gue interview pakai bahasa Inggris. Yang satu itu gue diterima tapi gue tolak. Itu gue zaman ini apa namanya? Masih milih-milih pekerjaan itu. Itu gue tolak. Yang kedua gue yang ditolak habis itu. Oh, oke. Balik lagi ke perusahaannya itu. Perusahaan lu udah sejenis startup ya pasti bahasa Inggris. Oh. Siap. Boleh ini untuk memotivasi saya untuk cari kerjaan. Biar nggak milih-milih ya. Yang milih-milih dulu lah sekarang. Minimal udah punya experience 2 tahun aja. Bebas lah dia. Lu milih-milih. Gitu ya. Ya, kalau sanggup bertahan tapi ya. Iya kalau sama. Oh iya juga sih. Bener. Sanggup bertahan. Bener. Sebenarnya tergantung orang sebenarnya. Teman gue juga ada kok belum lulus pelatihannya kayak gue dia resign. Tergantung kuat mental aja. Artinya gue udah 3 tahun kuat-kuat aja walaupun banyak ngeluh.
ngeluhnya banyak, tapi tetap aja dikerjain gitu loh. Iya banyak yang kayak gitu. Iya, karena butuh. Ini jatuhnya lebih lebih ke butuh. Ya sih ya, benar benar benar. Ini tuh kalau nyari kerja tuh gampang kayak zaman dulu banget sih, enak. Sekarang mah banyak orang pintar, banyak orang dalam. Itu yang bikin susah, Ya faktor orang dalam ngaruh ya. ngaruh banget. Itu menggeser posisi seseorang ya, aturannya bisa masuk, tapi gara-gara dia nggak masuk. Jadi ngestak. By the way, ini perusahaan gue buka loh. Gue suka minder kalau yang kayak butuh butuh banyak lowongan ya, banyak lowongan. Hmm. Terus dia requirement-nya kayak banyak yang tidak memenuhi gue. Gue suka minder tuh. Gue sering kok daftar perusahaan yang bener-bener di gue tuh nggak masuk, tapi gue masukin aja. Iya, Nggak ada Perusahaan salahnya gua ya. nggak ada salahnya. Nggak ada Oh, salahnya gue masuk-masuk. pernah Kalau dia tertarik ya pasti manggil aja sebenarnya. gue pernah baca tuh yang kayak akun-akun mana ya, Facebook atau Twitter atau dari mana gitu, HR-nya toxic gitu loh. Pernah Yang baca dia ya? iya, gua baru mau bilang tadi. Iya. Yang orangnya gak requirement tapi tetap Nah, apply. gila itu bikin gue down anjir. Bodo amat lah. Iya. Kalau gue sih bodo amat ya, gue daftar-daftar aja sih. Kalau lu nggak suka ya tinggal nggak usah dipanggil kan. Iya kan, tinggal nggak di email, kan nunggu 2 minggu kan di email. Udah cari yang lain. Hmm. Perusahaan gue yang sekarang itu gue nggak sesuai setahu gue. Oh nggak ada masalahnya nih, nggak ada salahnya. Enggak, ya tergantung HRD-nya aja. Tapi Oh, kalau dia butuh ya narik buat tes, kalau nggak butuh ya udah ganti. ganti. Oke oke. Gitu. Daftar-daftar aja lah. Iya sih ya. Nggak usah terlalu dilihat sih rekrutmen tuh. Pede-pede aja ya, walaupun ada lah beberapa HRD bilang nih orang pede banget. Ya bodo amat, gue daftar gitu. Iya sih, mungkin gua masih kayak terlalu ragu kali ya untuk kayak, aduh requirement-nya kayak gini. Aduh requirement-nya minimum 2 year experience. Enggak lah. Paling dia bilang enggak sih kalau misalkan dia terbuka untuk fresh graduate, pasti dia ada bilang kayak gitu. Kecuali lu daftar nih, lu daftarnya benar-benar bagian yang profesional, itu pasti nggak kepanggil gitu loh. Oh iya pasti, misalnya butuh senior manager Paling apa gitu, ya nggak mungkin. Itu teman gue senior auditor yang perlu ya paling 3 sampai 4 tahun experience. Dia Nah, teman itu. gue baru lulus kepanggil. Cuman lu tuh yang langka tuh, yang satu itu tuh. Langka tuh kejadian itu. Emang nih. Gokil. Ajaib itu emang. Biasa kalau fresh graduate itu pasti bilangnya berpengalaman 2 tahun gitu kan. Mm-mm. Tapi pasti di embel-embel di belakangnya fresh graduate Welcome. dibolehkan untuk mendaftar sih gitu. Mm-mm. Karena ya lah yang baru lulus punya pengalaman 2 tahun siapa sih gitu loh. Iya. Pasti sih mereka pasti mengutamakan yang 2 tahun kan. Tapi pasti jarang sih yang daftar 2 tahun. Oke. Terus kebanyakan fresh graduate. Kalau dia bilang banyak fresh graduate gitu. Ya kalau pengen karir lu pengen lebih jelas lagi, daftarnya ya MT. Yang tadi kayak punya perusahaan gua tuh kan MT tuh. Kalau ada perusahaan-perusahaan yang buka MT, ODP, ya sama lah itu. Ya, tapi di situ kalau pengen bener-bener tahu tahapan jenjang karir di situ ya daftarnya MT atau ODP. Tapi kalau Iya. misalnya masuk situ jenjangnya bagus gitu. Sebenarnya Tergantung perusahaan. tergantung Oke. perusahaan. Kalau dari daftar di ODP itu kan sebenarnya, kalau MT kan udah ketara ya sebenarnya ya. Misalkan kayak gue nih dari asisten manager, aturannya 2 tahun kemudian itu kalau memenuhi jadi Udah. manager. Mm-mm. Dari manajer itu biasanya ya kemana lagi lo loncatnya gitu, kepala cabang atau gimana kan. Mm-mm. Ya habis itu balik lagi ke perusahaannya. Bos lu mau nggak naikin lu gitu. Hmm. Tapi kalau ODP atau MT kan jabatan paling rendahnya itu kan di asisten manajer gitu loh. Oh iya sih. Udah kayak bukan staff-staff lagi kan. Bukan staff, Iya sih. udah di atas staff gitu. Ya tapi ya itu saingannya banyak. Ya hoki-hokian sih sebenarnya. Enggak sih, di dunia ini nggak ada hoki. Oh gitu. Ya pandai-pandai kita aja. Ada saran lagi untuk anak-anak yang mau kerja atau lagi bekerja atau yang sedang bekerja tapi lingkungannya toksik? Jangan lupa berdoa. Banyak-banyak. Jangan lupa lihat ke belakang dulu sekilas. Yang paling penting itu ya harus punya muka tembok. Itu penting banget tuh, sumpah. Kalau lagi kerja ya harus punya muka tembok. Enggak sih,
yang belum dapat kerja juga harus punya muka tembok. Kadang males kan ditanya-tanya sama orang ya. Oh iya bener. Bener, setuju banget. Setuju banget. Ya harus punya muka tembok aja sih. Ya itulah. Ya begitulah. Pokoknya harus bisa muka tembok aja sih. Udahlah, rezeki udah ada yang ngatur. Widih. Ya walaupun rezeki udah ada yang ngatur, kitanya juga harus usaha gitu loh. Wih, bijak sekali Pak Andre ini kalau udah subuh-subuh. Iya. Kalau udah setengah teler itu bijaksana gue biasanya. Oh, Emang udah subuh ya? jam 2 sih. Oke. Dari saya sih sekian. Dari bapak-bapak ada yang mau ditanyakan ke anak-anak muda sekarang? Saya sih sekian. Nggak ada yang mau gue tanyakan, hidup gue udah ribet. Hidup gue udah ribet, nggak ada yang mau gue tanya. Nanti kita juga akan merasakan yang seperti kalian sih. Ya, Atau mungkin Coba teman dulu. pasti atau semua orang mungkin pasti merasakan mungkin lah teman ya. gue yang sudah bekerja sekarang mungkin sudah merasakan. Coba aja tanya gimana. Paling di awal-awal sih tanya, iya seru kok gini-gini. Tanya 3 atau 4 bulan lagi pasti beda jawabannya. Yes, ada yang gitu sih. Biasa serunya bertahan tuh sebulan 2 bulan. Pas di awal-awal doang ya, euforia kayak tempat baru gitu. Ya habis itu pasti kayak gitu, males banget ya Allah. Pasti gitu. Oh gitu. Oke. Iya. Ini ketemu hari Senin udah males. Oh, Hari iya. ini tuh udah males nih mikir ke Oh iya, kantor. di Senin. Ya ampun, saya sampai lupa tanggal, astaga. Senin kita perlu libur. Kayak Senin tuh ya lama banget ya, Jumat gitu dong. Jadi pertanyaannya. Iya, semuanya pasti Kadang- gitu. Kadang Sabtu masuk, kadang Sabtu masih kerja di rumah. Iya sih. Podcastnya udah berakhir di sini dulu untuk hari ini. Oke lah.